bikin startup itu nggak kayak di buku-buku motivasi. Bikin startup itu bukan dongeng. Tekanan di mana-mana, duit yang nggak ada, resource nggak ada. Karena kalau kita nggak ada unsur deep teknologinya, nggak ada added value di bidang science-nya itu, kita just another IoT company. Dan kita itu nggak bisa jadi pembeda. Gampang banget kita ditiru orang. Selamat datang di Cakap Startup Season 2, sebuah serial video podcast dari 1000 startup digital yang akan membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Saya, Chatra Darusman, host Cakap Startup. Di episode kali ini, saya berkesempatan ngobrol dengan Randi Budi Wicaksono, atau yang akrab disapa Randi, founder dari Revelware, sebuah startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pengembangan sistem otomasi yang menggunakan teknologi. Ketertarikan Randi di bidang teknologi sudah tumbuh sejak ia masih kecil. Ia memiliki cita-cita meraih Nobel Prize dengan melakukan inovasi di bidang teknologi. Selain itu, sejak memasuki bangku kuliah, Randi sudah bercita-cita menjadi pengusaha. Hal tersebut yang akhirnya mendorong Randi untuk mendirikan Revelware. Kini, Revelware telah mendukung lebih dari 30 perusahaan dengan 20 produk teknologi sistem otomasi yang telah dibuat. Bagaimana perjalanan Randi merintis Revelware dari awal hingga berhasil menjadi pelopor industri 4.0 di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapinya dan tim? Simak percakapan saya dengan Randi Budi Wicaksono hanya di Cakap Startup. Halo Randy. Halo, apa kabar bro? Baik, apa kabar lo juga? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pertama kali datang itu apa yang lo pakai nih? Yang bener-bener gue langsung kayak, apaan tuh? Menarik banget. Nah, jadi apaan sih itu? Ini tuh sebenarnya alat presentasi gue kalau gue ke klien, kalau gue ke investor. Jadi Okay. ini tuh fungsinya macam-macam dan ini tuh sebenarnya ada dua versi lapangan sama versi presentasi. Okay. Kebetulan yang gue pakai sekarang ini versi presentasi. Oke. Tujuannya itu bisa laser pointer, bisa ngontrol slide. Kalau gue kayak gini next slide, kalau gue kayak Dr. Strange ntar bisa next slide. Oh, jadi kalau lo kayak Dr. Strange terus nyalain lasernya, gue juga pusing kali ya. Bisa. Jadi kalau kayak gini jangan nyalain laser pointernya. Bisa. Iya. Tapi alasan terbesarnya adalah gini coy. Gua tuh adalah seorang founder yang background teknikalnya tuh bisa diadu lah intinya. Dan gue sadar segimanapun gue latihan, komunikasi segala macam, pasti ada limitasinya. Kalau dibandingkan dengan founder-founder lain yang komunikasinya kuat, marketingnya kuat segala macam. That's why gue menciptakan device gue sendiri untuk menarik hook attention orang. Oh, oke. Jadi lo mencoba juga cara berkomunikasi Betul. melalui apa yang lo buat. Yes. Mungkin dari omongan juga verbal, tapi juga mau menunjukkan, udah deh, daripada gue juga banyak ngomongnya, nih, gue kasih lihat ini apa yang udah gue buat. Betul. Mengkomunikasikan. Betul. Karena basically gue itu adalah man of science. Oke. Dan yang gue suka dari science itu adalah less interpretation. Lo kalau hal yang lo buat itu bener, ya pasti bener siapapun yang ngelakuin. Beda dengan kalau kita bercerita, kalau kita sesuatu yang less quantification-nya less itu. Multi interpretasi itu ya? Ya, betul. Oke. Nah, gue suka science itu karena itu. Dia less interpretation-nya. Oke. Nah, yang menariknya kan science yang Mas Randy juga dalemin, itu kan yang ngebawa sekarang ngebuat ada si Revelware ya? Ya, betul. Nah, sebelum sampai situ nih, nanti kita akan ngebahas tentang Revelware dan bagaimana journey-nya. Siap. Tapi boleh ceritain dulu nggak? Mas Randy nih siapa dan background-nya apa? Dan ceritanya gimana sih dari waktu kecil yang ngebentuk Mas Randy nih sampai akhirnya bisa ngebuat Revelware dan suka banget sama science? Jadi gini, gua itu pengen banget dikenal orang sebagai businessman / inventor. Yang attitude gue terhadap limitasi itu adalah limits were meant to be broken. Limits were meant to be broken. Kalau ada limit, itu bukan untuk ngebatasin lo. Tapi limit itu adalah target lo justru untuk ngelewatin. Oke. Karena kalau misalnya lo dulu pernah SD, SMP, SMA, lo pernah tahu anak-anak yang invisible? Invisible. Oh, yang tidak terlihat tapi di absen ada. Iya, betul. Invisible nggak ngeliat absen ada. Nilainya pas-pasan. Sosial pun juga pas-pasan. Olahraga pas-pasan. Tapi justru karena gue invisible itu, gue dulu masa kecil gue kurang enak. Karena gue sempat dikucilkan lah. Sosial gue kurang bagus dulu. Nah, tapi karena sosial gue itu kurang bagus dan gue suka dikucilkan, itulah training utama gue untuk jadi entrepreneur sampai sekarang. Efeknya gini, kalau lu membuat startup, membuat perusahaan rintisan, percaya sama gue,
itu bukan fairy tale. Bakal banyak banget orang-orang yang bakal ngejelekin lu, ngucilin lu, ngecilin lu, apapun lu lakuin. Pasti banyak banget. Dan untungnya karena gue udah terlatih dari masa kecil gue, itu bisa gue laluin. Gitu. Oke, jadi lumayan dapat pressure itu di masa kecilnya ya. Yes. Dan itu yang ngebentuk mentalitinya Mas Randy untuk ngebangun, dan itu jadi modal penting. Betul. Itu ya. Betul. Mungkin di masa kecil itu akhirnya pelan-pelan kan akhirnya mulai merubah pressure tersebut atau tekanan-tekanan dari teman-teman sekitar atau sosial sekitar. Itu mulai jadi kekuatan, itu nyadarnya pas kapan, Mas? Sebenarnya gue mulai mencoba itu pas SMA. Cuman pas SMA itu effort gue menurut gue lumayan. Karena gue coba 2 kali untuk organisasi, cuman karena status gue masih orang yang invisible, masih belum dapat kesempatan. Oh gitu, oke. Contoh nyatanya gini, gue waktu itu kan gue dari Lab School Romangun ya. Gue pengen daftar brigade sama pengen daftar OSIS. Brigade itu kayak... Bukan paskibra ya? Apa ya? Enggak, itu kayak OSIS tapi yang untuk fisiknya. Oh, oke. Untuk jadi tentaranya. Oke, oh iya kan. Menwa kalau dulu kampus. Kalau di kampus Menwa, bener. Gue di ITB juga Menwa. Oke, nah waktu di SMA-nya. Ini SMA-nya. Gue tuh nggak, dari 23 orang yang daftar, yang 1 orang nggak keterima, gue doang sendiri. Waduh. Itu karena stakeholder di organisasi itu adalah orang-orang yang eksis lah kalau di sekolah. Dan gue nggak dapet kesempatan. Makanya gue sadar, sebelum gue jadi pengusaha, gue harus melatih diri gue sendiri dulu, baik segi mental, insight, dan leadership. That's why pas gue ke ITB, dulu kuliah gue di ITB, ada kesempatan nih, wah gue jadi reborn nih, brand gue jadi baru segala macam kan. Makanya gue bisa daftar organisasi kayak Menwa, gue jadi ketua himpunan, gue jadi atlet untuk renang segala macam. Sempet eksplorasi lebih banyak tuh malah pas kuliah. Kampus. Tapi titik baliknya tuh yang ngebuka tuh pas SMA. Pas SMA, betul. Reborn-nya di kuliah. Reborn di kuliah. Karena gini, gue tuh pengen banget jadi pengusaha, emang dari awal SMA sebenarnya. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa SMA udah kepikiran dah pengusaha nih? Gini, gue tuh pas SMP dulu, gue pernah diajarin guru gue fisika, dia bilang, kalau kalian mau kaya, waktu itu di tahun 2003 kalau nggak salah, ada Nobel Prize yang ngebikin superconductor. Superconductor itu basically kalau lu jadiin kabel tuh, itu kabel nggak bakal panas lah. Iya. Nah, guru gue bilang, kalau kalian bisa bikin itu, kalian akan jadi orang paling kaya di dunia. Dan kalian akan jadi orang paling pintar di dunia. Gue sebagai orang yang dulu invisible, wah gue pengen banget hasil karya gue diakuin, dan gue punya punya legacy lah yang gue kasih untuk dunia gitu. Makanya di situ gue harus jadi pengusaha. Cuman pas gue coba eksplorasi ke KIR segala macam, even untuk mulai riset aja tuh ribet banget, men. Kebayang SMA KIR kan? Oke, udah kebayang lah. Fasilitas dan arahnya kayak apa? Fasilitas, arahnya, mesti presentasi, even buat mulai. Wah, birokrasinya luar biasa banget. Makanya gue sadar di situ budaya riset Indonesia tuh masih berkembang banget lah. Dan situ gue sadar kalau gue pengen jadi inventor yang beneran mengaplikasikan apa yang gue pikirin, gue harus punya sendiri networknya, powernya, intelijennya, sama uangnya. Dan itu inspirasi gue untuk jadi entrepreneur di bidang deep teknologi. Oke. Nah, tapi dari kecil berarti memang udah interest banget sama sains dan teknologi. Betul. Inspirasi dari mana tuh? Jadi gini, kalau inspirasi itu jujur role model gue ini adalah gabungan. Gabungan kalau lo tahu Tony Stark, Iron Man, digabungkan dengan Bruce Wayne, The Dark Knight. Oke, Marvel versus DC nih. Marvel versus DC, coy. Digabung. Oke. Karena gini, gue tuh suka Tony Stark karena dia mencoba meng-solve sesuatu dari teknologi. Cuman yang gue kurang serak dari dia adalah dia tengil. Dia sombong. Gue suka Bruce Wayne karena dia itu idealis, dia misterius, dan dia bukan telling orang, tapi dia nge-show kerjaannya. Dan itu emang inspirasi gue untuk jadi gue seperti sekarang. Itu kena karakter lo waktu kecil invisible itu? Yes. Oke. Oh, tapi juga pengen mengkombinasikan dengan bagaimana Tony Stark problem solving. Yes. Dan semuanya itu, tapi less tengil. Kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu yang ngebawa lo ke kampus. Masuk di ITB ya? Yes. Nah, di ITB sendiri itu, apa waktu itu? Fisika? Nah, itu udah mulai menyentuh ranah-ranah teknologi yang deep tech itu atau gimana? Gua tuh pengen jadi pengusaha mulai dari SMA, tapi gue pengen di teknologi. Makanya pas SMA itu, satu-satunya ekskul yang paling menyentuh teknologi adalah aeromodeling. Berarti waktu itu teknologi, tapi intinya mau teknologi, tapi teknologi apa aja belum tahu, apapun belum tahu. Belum tahu, aeromodeling. Betul. Tapi kondisinya, di aeromodeling di lab school itu waktu itu,
anak SMA cuma gue sendiri doang. Oke. Sisanya 20 orang itu SMP semua. Oke. Oke. Yeah. Dan even gue tuh nggak pernah dapat pelajaran elektronika sampai ITB semester 5, sorry. Itu ada mata kuliah elektronika. Basically, gue ngebikin perusahaan IoT, tapi dasar elektronika gue tuh basically adalah self-taught, otodidak. Dan gue segitu pengennya untuk belajar hal itu, karena gue pikir itu yang paling low hanging fruit. Kalau kita pengen nge-invent sesuatu secara cost paling murah, ya menurut gue elektronika. Gue inget banget dulu pas SMA, gue sampai bela-belain beli buku line follower robot berbasis AVR, itu keluaran dosen BINUS tuh. Gue beli Arduino juga, gue pinjem laptop bokap gue untuk coba coding-coding. Itu SMA tuh ya? Itu SMA tuh. Oke. Sampai kuliah. Nah, kuliah itu gue seneng banget walaupun gue nggak keterima elektronik, tapi gue keterima fisika. Tapi di fisika itu ada kelompok kalian namanya fisika instrumen. Dan itu bisa lebih nge-explore untuk membuat sensor, membuat aktuator dari scratch, bro. Oke. Gitu. Tapi di situ sebenarnya apakah udah mengkristal kalau ini adalah sebuah produk atau service yang mau gua jalanin dan menjadikan sebuah bisnis, atau masih sebenarnya aplikasinya kan bisa kemana aja tuh ya? IoT, or tadi ya semuanya. Itu udah mulai ngekristal atau untuk menjadikan sebuah bisnis atau belum tuh waktu kuliah? Gini, pas gua bikin Ravelware, jujur produk pertama kita tuh tugas akhir gue. Tugas akhir gue di ITB adalah Smart Lighting System berbasis MQTT. Jadi, kalau kita mengaplikasikan di pabrik misalnya, ternyata itu bisa menghemat sampai dengan 51% energi dari lampu. Lampu di pabrik. Oke. Jadi kalau lampu di pabrik itu beda sama lampu di ruangan. Kalau lampu di ruangan mungkin satu lampu kayak gini tuh 3 watt, 5 watt. Tapi lampu di pabrik itu 110 watt, 115 watt. Itu karena butuh untuk penyinaran yang agar detail, agar mengurangin error atau apa tuh? Kenapa dia segede gitu? Jadi gini, karena menurut buku teori lighting ya, kalau di pabrik manufacture itu butuh lux satuan kecerahan itu 500 sampai 700 lux. Dan lampunya itu dipasang di ceiling langit-langit yang jaraknya 8 meter. Nah, itu kan nggak gampang untuk nyampe 700. Makanya kebanyakan pemilik pabrik itu ngambil aman. Langsung memberi yang wattnya itu gede, disinarin. Tapi ternyata pas kita cek pakai sensor, itu luxnya 1200, 1500. Overbright. Ya. Makanya gue pasang sensor itu ngasih komen ke lampunya untuk auto dimming down, meredupin otomatis. Itulah yang membuat dia itu jadi hemat energi. Oke, dan itu adalah tugas akhir lo waktu di S1. Betul. Oke, dan itu sebenarnya menjadi cikal bakal Ravelware sekarang. Yes. I see. Nah, menarik nih. Ini udah mulai, mungkin gue udah mulai mau masuk perjalanan karir bisnis lo. Berarti yang gue tahu kan juga sempat kuliah di luar juga ya. Yeah. Nah, itu apakah Ravelware sama kuliah di luar itu berbarengan, paralel atau gimana ceritanya? Jadi gini, pas gue habis selesai S1 di ITB, gue tuh langsung S2 di UK. Oke. Dan kondisinya waktu itu, gue di UK udah ngebangun Ravelware. Udah paralel. Paralel. Kenapa? Karena emang sepengen itu bikin bisnis. Kalau lu cek di government beta company house.co.uk, itu udah ada Ravelware. Oh gitu. Cuman waktu daftarin di sana apa gimana? Daftar di sana. Oke. Gampang banget kok daftar di UK sebenarnya. Tapi kan bukan citizen sana? Bisa. Gak masalah, bisa. Dan alamat kantornya pun kontrakan gue di situ. Oke. Itu bisa juga. Yeah. Cuman poinnya, gue mencoba bikin di UK, tapi waktu itu ide awalnya bukan smart lighting system. Tapi ide awalnya itu adalah predictive maintenance untuk mesin kapal. Kenapa ke arah sana? Karena kebetulan di UK itu gue ketemu salah satu orang Indonesia juga yang pengen bikin bisnis. Dia sebenarnya salah satu co-founder Ravelware, tapi sekarang udah out. Dan kebetulan dia itu background-nya ada teknik perkapalan. Gabungkan dengan kapabilitas IoT gue, jadi predictive maintenance. Itu adalah basically kita ngeramal umur kapal sebenarnya. Jadi kita si kapal itu kita cari tahu berapa lama lagi sih bisa beroperasi, kapan harus di maintenance. Dan ternyata karena gue ini orang Asia segala macem, koneksi masih minim di UK, itu nggak ada progress. Jadi bisa dibilang zero progress at all. Nah, berarti Ravelware waktu pada saat pun dari SMA memang sudah pengen jadi entrepreneur atau jadi founder gitu ya? Nggak pernah join company or join ini? Jadi benar-benar langsung tuh ya? Benar-benar langsung. Berarti waktu membuat Ravelware pun memang udah terinspirasi untuk membuat produk atau services nih? Nah. Gini, gua itu kenapa ngebuat Ravelware? Ini adalah metode gua
untuk mencapai life dream gue sebenarnya, bro. Apa tuh life dream gue ada pengen dapat Nobel Prize di fisika. Nobel Prize di fisika. Yes. Oke. Mungkin orang-orang kalau gue bilang Nobel Prize mikirnya harus dari jalur saintis ya. Lu harus ngebikin papers, riset segala macam. Tapi kalau lu baca-baca di Nobel Prize winner, sebenarnya yang bisa dapetin Nobel Prize itu adalah suatu invention yang impactful sebenarnya. Misalnya, lu tau fiber optik yang kita pakai sekarang, kenapa kita kalau nonton YouTube bisa cepet? Itu ditemuin sama Charles Kakao, itu dari Cina. Nah, itu kan suatu invention yang sangat impactful buat kehidupan kita. Terus even Albert Einstein, dia itu bisa dapat Nobel Prize bukan gara-gara relativitasnya, bukan. Tapi dia dapat Nobel Prize gara-gara dia itu nemuin photoelectric effect. Photoelectric, oke. Itu adalah cikal bakal solar cell. Poinnya apa? Poinnya untuk dapat Nobel Prize, yang gue rasain, kalau gue menciptakan perusahaan yang punya produk se-impactful itu, dan produk itu ada novelty di science, itu tiket gue untuk menuju situ. Oke, impactful tuh means tidak teori kan? Tidak teori, harus ada benar-benar eksekusi, didapat feedbacknya, dinilai lagi, diiterasi sampai benar-benar, oh ini applicable nih, bisa dipakai untuk kemana-mana, dan bisa menjadi dasar menjadi yang lebih besar ininya ya, fungsinya. Betul, karena sayangnya gini, dari apa yang gue temuin di lapangan so far ya, banyak banget perusahaan-perusahaan yang coba memakai IoT sebenarnya. Cuman sayangnya nggak sedikit IoT itu cuma jadi gimmick doang. Itu kan sayang menurut gue. Karena sebenarnya IoT kalau misalnya diaplikasikan ke ke bidang yang tepat, data analisisnya tepat, itu jadi added value luar biasa buat perusahaan. Ini yang gue bilang ke anak-anak Raveler juga, kalau kita ngebuat teknologi, mindset kita itu adalah problem solving. Makanya kalau ditanya orang, proses ideation-nya gimana untuk Ravelware? Proses ideation-nya adalah kita siapin fundamental diri kita, terus kita nyamperin customer kita. Lu butuhnya apa? Even gue menerapkan smart lighting system gue, karena gue nge-approach salah satu teman gue yang kerja di perusahaan otomotif waktu itu. Oke, jadi langsung meng-capture problemnya ya. Yes. Mental modelnya adalah problem solver. Problem solver, betul. Problemnya apa? Betul. Nah, jadi penasaran juga sih dengan idealisasi seperti itu kan, dan sekarang akhirnya bisa ngebentuk perusahaan. Itu kayaknya cukup bukan sulit ya, tapi nggak kebayang gitu ya bagaimana meng-approach cari co-founder. Ya kan? Sekarang misalnya Ravelware ada berapa timnya co-foundernya lah? Co-foundernya? Founder dan co-founder. Sejujurnya tadinya Ravelware itu co-foundernya ada 5. Ada 5, oke. Dari 5 itu sekarang sisa 2. Oke. Nah, tapi kan jadi menarik ya. Maksudnya ada dinamikanya. Maksudnya dari Mas Randy sendiri punya mimpi sendiri spesifik di sana dan yang fokusnya memang mau di science dan deep tech. Nah, tapi kan co-founder punya visi yang berbeda ya. Apalagi kita udah bicara perusahaan, profitabilitas, scale, segala macam. Gimana proses awal-awal mencari co-founder yang cocok tuh? Sebenarnya proses mencari co-founder itu ada 2 kriteria. Pertama hard skill dan 2 chemistry. Jadi yang harus kita sadarin, kita tuh kalau bikin perusahaan itu bukan sprint, tapi maraton. Lu bayangin lu hidup bareng sama dia. Pas lu lagi bete bareng. Benar. Pas lagi kedesek bareng. Dan senang bareng juga. Senang bareng, betul. Benar. Makanya selain hard skill-nya itu harus bisa saling melengkapin, secara chemistry pun juga harus cocok. Karena balik lagi, bikin perusahaan itu, luar biasa banget. Yang namanya muntah tiap malam, mimisan tiap hari, udah pernah gue lewatin. Dan itu terjadi pas masa awal-awal banget Ravelware berdiri. Itu turbulensinya luar biasa. Kita dikucilin, kita banyak black campaign, dibilang produknya cuma produk anak-anak kuliahan. Ya tapi kita tetap jalan terus. Dan di waktu pertama Mas Randy sama tim masih yang benar-benar nukang tuh. Betul. Masih benar-benar nukang. Gue masang kabel, dan gue baru tahu kalau di pabrik itu masang kabel tuh harus dimasukin ke pipa, terus kabel tuh harus menjalar, nggak bisa melintang kayak gitu. Itu kelihatan banget tuh kenapa bisa dibilang produk anak-anak kuliahan gitu, karena yang meeting juga Mas Randy sendiri, yang dealing bisnis Mas Randy sendiri, pasang sendiri. Wah ini udah anak kampus banget ini. Betul. Tapi untungnya karena gue didukung sama experience gue masa kecil, gue tuh nggak ngaruh digituin. Justru itu jadi fuel gue. Karena sejujurnya kalau gue boleh sharing dikit, diri gue ini tuh fuel terbesar adalah revenge sebenarnya. Revenge. Mungkin kalau kalian banyak ke business school atau baca buku, pasti ada beberapa bab yang harus dibaca. Isinya adalah kalian sebagai businessman harus nurunin ego. Gue
respectfully disagree. Karena justru ego itu yang membuat kita tuh manusia sebenarnya. Dan gue nge-embrace si emotion itu, tapi gue pelintir tujuannya. Supaya gue jadi versi terbaik di gue. Maksudnya ego tuh harus di-acknowledge, harus di-embrace. Yes. Outputnya aja itu yang harus dijaga. Betul. Bener. Oke. Nah, jadi di tahap-tahap pertama itu mencari co-founder dan sambil menjalani bisnis juga campur aduk tuh ya. Campur aduk. Dan semua co-founder gue udah ngeliat prosesnya gue itu tadi pusing tiap malam, muter tiap malam, mimisan tiap malam. Dan ada co-founder yang keluar gara-gara karena keluarga, tuntutan keluarga. Ada juga co-founder yang keluar gara-gara nggak kuat mental. I mean, yang namanya penyakit mental schizophrenia akibat membuat startup, it's real. Gue ngalamin sendiri. Okay. Kalian bayangin ada salah satu co-founder kita yang dia tuh ngerasa kita diawasi 9 naga. Okay. Nah, setiap kita mau meeting dan kita telat, dia akan selalu ngerasa 9 naga ngehack aplikasi Gojek misalnya dan membuat kita telat. Itu kan delusional luar biasa. Tapi itu nggak bisa gua salahin karena tekanan startup tuh luar biasa gitu. Oke, itu paranoid yang udah level akut level tuh ya? Akut seperti itu. Itu gua ngalamin sendiri dan gue justru takut sebenarnya. Kenapa? Karena gue jadi ngerasa apa gara-gara gue ngehancurin hidup orang lain. Jadi lebih kayak udah deh sehat dulu aja deh. Iya, yang penting sehat dulu. Sehat dulu deh, kita bisnis bisa ngobrol lain tapi sehat dulu. Oke. Betul. Wah itu pressure-nya real ya. It's very real. I assure you, bikin startup itu nggak kayak di buku-buku motivasi. Bikin startup itu bukan dongeng. Tekanan di mana-mana. Iya. Duit yang nggak ada, resource nggak ada. Apalagi waktu itu juga dengan ceritanya Mas Randy kan bener-bener dari kuliah langsung terjun ke dunia profesional sendiri ya, maksudnya entrepreneurship nggak yang mengambil jalur kerja dulu, belajar dulu, ada mentornya dulu, kayak ini langsung terjun sendiri, ngadepin realita dunia bisnis. Oke. Nah tapi jadi penasaran juga sih. Sekarang udah mulai masuk ke Revolver karena memang itu yang diimpikan dan langsung dikerjakan waktu setelah selesai kuliah gitu ya. Jadi kalau Revolver sendiri sampai akhirnya pasti kan ada proses iterasi ya. Tadinya smart lighting system, terus yang kapal, terus sampai ke sekarang itu proses pivot atau perubahan value proposition-nya segala macam itu prosesnya gimana, Mas? Sebenarnya gini, kita itu di awal-awal kita nggak menganggap Revolver itu perusahaan IoT yang fokusnya di smart lighting system. Enggak. Memang udah enggak. Kita nganggapnya itu Revolver adalah teknologi house awalnya. Oh, teknologi house. Kenapa kita nganggap kayak gitu? Karena kita ingin mengambil insight dari the real market. Karena dari buku-buku yang gue baca, banyak banget perusahaan-perusahaan yang gagal karena mereka ngebikin produk yang nggak dibutuhin. Itu banyak banget. Maksudnya gini, capek-capek ngebikin produk, menurut kita keren, ternyata user tuh cuma mau gitu doang. Nah, itu yang pengen gue minimalisir. Makanya approach kita adalah kuatin fundamental, kita tanyain ke market lu maunya apa. Nah, kita tuh mulai meng-packaging-kan kita sebagai perusahaan IoT fokus di manufacture itu setelah mungkin tahun ke-3 atau ke-4. Kenapa? Kan di situ kita bisa ngambil benang merahnya. Oh, ternyata smart lighting system, terus ada permintaan smart logistics system, tracking system. Benang merahnya tuh adalah inefisiensi dari pabrik. Dan itulah yang kita kemas menjadi produk kita sekarang. Oke, bisa saya bilang nggak kalau itu adalah ya product market fit-nya di tahun ketiga, tahun keempat itu tuh. Yang mana sebelumnya eksperimen untuk mencari insight, memahami masalah di industri ini apa sih, dan di mana Revolver nih kita benar-benar bisa tap in dan ngasih added value paling maksimal tuh di sebelah mananya gitu ya. Betul. Oke. Nah, jadi selama proses menuju itu tahun berapa tuh Mas yang si product market mulai kayak oke, kita Revolver nih fokus di IoT untuk inefficiency. Itu 2018. Oke, nah itu berarti di proses 2014-15 itu proses ideation-nya gimana? Maksudnya kan berarti kan untuk mencari-cari itu akan nyoba macam-macam nih. Pertama di industri, mungkin industri otomotif. Terus tiba-tiba besok mungkin di retail. Semana-mana. Nah, itu kan wah, juggling sana-sininya hektik dong. Betul, banget. Jadi gini, awalnya kan tadi udah gue mention, kita smart lighting system. Kita mengaplikasikan di salah satu perusahaan otomotif Jepang, di tier 1 supply chain-nya. Kondisinya, kalau di perusahaan otomotif itu, mereka tuh close loop. Maksudnya,
komunitasnya itu aja. Kalau kita udah ada jasa dan mereka puas sama jasa kita, mereka tuh akan nyebar secara sendirinya. Word of mouth-nya jalan gitu. Nah, makanya dari proyek pertama kita, Smart Lighting System, kita dikenalin ke perusahaan Jepang lain, Epson waktu itu. Kalau boleh nyebut merek. Dan ternyata di Epson itu kita dapat insight bahwa sekarang teknologi itu ada namanya RFID untuk logistik. Dan ini bisa berpotensi untuk merubah landscape logistik di Indonesia katanya. Untuk Epson waktu itu nggak jadi customer kita, tapi kita dapat insight-nya. Kita harus ke RFID ini. Dan waktu itu kita nggak tahu apa-apa tentang RFID. Yang gue lakukan adalah gue nge-search sama tim gue, nge-search. Oh, ternyata RFID ada macam-macam nih jenisnya nih. Dan pastinya resource kita kurang dong, kita butuh bantuan. Gua itu ke kampus gua, ITB. Balik kampus. Karena gua mikir mungkin kalau dibantuin riset sama dosen atau mahasiswa lain bisa lebih cepat. Tapi ternyata kondisinya, gua waktu itu ke dosen gua minta 120 juta. Buat apaan? Untuk riset RFID. Risetnya. Dia mau bantu risetnya. Tapi harganya segitu. Iya, Nah, kondisinya namanya juga startup, bootstrapping gitu kan. Resource mana ada. Bener. Mendingan gua kasih keringet deh dibanding kasih uang orang pas-pasan. Betul. Nah, makanya kita tahu nih, oh ternyata kalau kita riset sendiri, worth-nya segini nih. Nah, makanya gua waktu itu mintanya dari dosen yang gua konsultasiin itu adalah step-stepnya, milestone-nya. Dan dari situ gue belajar dan gue ngarahin tim gue. Bener-bener trial and error-nya luar biasa itu. Sampai akhirnya proyek RFID ini jalan. Jadi bener-bener apa yang dilakukan sama Mas Randy dan tim Revolver sendiri itu bener-bener apa ya? Ya bootstrap lah ya. Jadi bener-bener kayak ya udah kalau kita nggak ngerti, nggak punya apa, ya nggak ada budget juga untuk ngelakuin itu, ya kita keluarin keringat aja udah. Belajar sendiri. Even itu waktunya lama pun gimana? Maksudnya, kan jadi ada yang dikorbanin lah ya. Kalau belajar sendiri, mungkin jatuhnya butuh waktu setahun, tapi kalau misalnya pakai konsultan or apa, 3 bulan, 4 bulan beres gitu. Itu juga hal yang, ya udahlah kita embrace aja kalau emang harus lama atau gimana. Karena kejar-kejaran sama runway juga kan, berarti. Yang gue ngerasa beruntung itu, cuy. Karena Revolver ini isinya orang-orang yang fundamentalnya udah bisa diadu. Kita untuk develop sesuatu tuh relatif cepat. Mungkin kalau orang membuat software baru sampai software itu siap launching mungkin 1 tahun. Tapi kita rata-rata proyek kita itu 3 bulan sampai 4 bulan. Kenapa? Karena kita itu udah terbiasa untuk kerja di bawah tekanan dan hasil kalau itu nggak mencapai target, sama dengan kita mati. Itu mindset kita karena kita bootstrapping. Banget dong ya. Iya. Jadi kita tuh selalu membayangin bisnis itu kayak medan perang, coy. Do or die. Karena posisinya kita nggak ada investor. Kalau kita proyek ini nggak jalan dan kita nggak dapat duit, ya udah kita bubar. Nah, mentality ini yang gua kasih ke engineer kita supaya mereka tuh bisa mau lebih militan untuk kerjanya, untuk risetnya. Dan pastinya gua sebagai leader di situ, gua mengarahkan mereka arah riset dan gua juga ikutan ngebantuin ngoding, ngebantuin ngulik-ngulik. Turun juga. Karena kita mau nggak mau. Hasil kolektif ini. Betul, hasil kolektif. Oke, nice. Nah, yang menarik nih, kali kalau cerita juga dari background, inspirasi, sampai emang passion-nya di bidang teknologi dan deep tech. Tapi kan Revolver sendiri adalah sebuah perusahaan, mau itu sekarang dibilang rintisan atau udah nggak rintisan, tapi itu tetap perusahaan kan. Yang mana perusahaan itu adalah kumpulan orang yang menjalankan bisnis. Dengan pilar-pilarnya lah, mau marketing, operations, HR, dan finance, dan semuanya. Gimana tim Mas Randy sendiri dan co-founder mungkin ya? Co-founder juga mungkin technical semua waktu awal-awal? Enggak. Awal-awal co-founder itu enggak ada technical selain gue. Oh gitu, oke. Nah, yang menarik gimana nge-shifting yang tadinya deep tech banget, mungkin yang sifatnya masih awal-awal mungkin masih berdua bertiga, masih nukang bareng, sampai akhirnya jadi perusahaan yang akhirnya udah mulai mikir, oke ini perusahaan, udah nggak bisa terlalu mikirnya teknologi juga, kita harus mikirin ya ngembangin kan, kita harus ngasih makan teman-teman. Dari Mas Randy sendiri gimana? Perubahan mindset ininya? Kalau gue bisa jimpulin, perubahan mindset kita itu awalnya idealis, kedua realistis, sekarang tuh idealis-realistis. Oh, idealis dulu, realistis. Oke. Pertama kita idealis, kita harus teknologi banget. Terus harus realistis. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada duit, kita nggak hidup. Benar, ya realistis. Sampai pada akhirnya, ada kejadian 2019, kita pernah ngerjain suatu proyek, logistik sistem pakai RFID. Secara pilot proyek tuh kita sukses. Diakuin sampai PIC, person in charge kita, itu naik jabatan gara-gara proyek kita. Itu sukses, tapi yang ngerjain ekspansinya itu bukan kita.
Ekspansi maksudnya gimana? Ekspansi. Jadi misalnya sekarang kan RFID gate kita cuma 1 doang nih. Oke. Sedangkan di situ ada 10 gate misalnya. Nah, yang ngerjain 9 gate lagi tuh bukan kita, tapi vendor championnya dia. Oh. Nah, di situ gue bener-bener ngamuk banget. Oke. Gue sengamuk itu sampai nyiptain teknologi baru. Karena di situ gue sadar, segimanapun kita nguliknya, kalau pakai teknologi orang, itu gampang banget di reverse engineering. Iya. Nah, disitulah muncul idealis gue di balik realistis itu. Karena kalau kita nggak ada unsur deep teknologinya, nggak ada added value di bidang science-nya itu, kita just another IoT company. Dan kita itu nggak bisa jadi pembeda. Gampang banget kita ditiru orang. Kenyataannya, kalau kalian main B2B di pabrik, itu bener-bener luar biasa. Persaingannya apapun dihalalin. Kita tiba-tiba diajak nongkrong, terus misalnya diajak nongkrong sampai malam gitu, terus malam-malam ditanyain rahasia teknologi kayak gimana, itu gue kejadian. Dan karena kita di teknologi, walaupun gue kasih tahu, nggak bakal bisa mereka. Oke, ini sudah apa? Bukan competitive advantage, ya competitive advantage lah ya. Maksudnya Betul, memang kayak benar-benar benar-benar yang memang hanya bisa dilakukan sama tim Revelware, udah nggak ada yang lain. Oke, tapi apakah ini juga ya? Apakah ada hubungannya sama ada hal-hal yang mau di IP-kan lah? Pasti. Pasti. Contoh nyatanya gini, ini ada bubuk nih. Kalau lu ngelihat ini bubuk cuma hitam doang. Tapi sebenarnya bubuk ini kalau harga di marketplace itu 1 gramnya itu $100. 1 gram? 1 gram. 1 gram? Ini apa sih grafit, Pak? Itu grafin. Grafin. Grafin itu adalah nanomaterial, material terkuat di bumi. Material terkuat? Yes. Kalau kalian nonton Marvel, itu kayak vibranium. 200 kali lebih kuat dari steel. Ada mantiumnya Wolverine nggak nih? Bisa. Kayaknya nggak nyampe situ sih. Itu 200 kali lebih kuat dari steel, 10 kali lebih kuat dari silver. Lebih konduktif dari silver. Nah, ini adalah secret sauce kita untuk below the curve. Supaya kita itu bukan just another IoT startup. Dan ini invention sendiri dari Invention sendiri, betul. Pastinya teori dasarnya itu kita baca paper. Tapi kita nyadar di paper itu ada kekurangan yang harus kita sempurnakan. Peran kita di situ, nyempurnain itu. Yang juga balik lagi ya, apapun yang dibikin, science itu harus applicable. Betul, harus applicable. By teori dan ini menarik, tapi kalau hanya berhenti di lab, ya buat apa? Nah, ini tim Revelware yang menambah added value itu yang harus applicable ke ini ya, applicable ke ke klien, or ke bisnis, or ke impact ke masyarakatnya gitu ya. Betul, karena pada hakikatnya teknologi itu adalah tools untuk membantu manusia. Jadi teknologi itu bukan keren-kerenan sebenarnya. Itu adalah benar-benar alat yang diciptakan oleh manusia untuk nge-solve problem. Nah, tapi juga penasaran sih, bagaimana Revelware memperkenalkan apa yang dibuat atau di-invention ke market. Karena kan itu kan cukup niche ya. Maksudnya sekarang kan masih sifatnya mungkin money-nya di hulu. Di hulu terus masih niche gitu ya. Terus strategi ke depannya pelan-pelan gimana tuh agar bisa lebih masif? Jadi gini, yang Revelware bikin itu adalah produk di teknologi, tapi kalau end client tahu, itu sesuatu yang simple. Jadi yang kita jelasin itu adalah impact dan cara kerja secara general aja. Tapi jeron-jeronnya, internalnya, science-nya kayak gimana, mereka nggak butuh tahu. Ya iya sih, sebenarnya kan kayak kalau ada user ya, yang penting problem tersolve dan saya pengennya begini, ya udah. Perkaranya gimana, asal bisa cost-nya efisien, harganya masuk mah gas aja. Betul. Dan itu adalah approach yang kita pakai. Jadi kita ngebangun trust-nya di situ. Jadi kita tuh bukan inventor biasa, tapi kita adalah inventor yang beneran pengen nge-solve permasalahan. Jadi kalau kita approach ke klien, yang kita kasih tahu adalah impact dari produk kita. Bukan fitur-fitur produk kita, bukan. Tapi apakah ini juga ya, maksudnya tadi kan kita sempat ngobrol offline ya sebentar tentang membuat sesuatu yang playful. Contoh ini. Ini kan kayaknya emang produk iseng-iseng ya? Ya kan? Produk iseng-iseng. Terus tadi ada beberapa lagi tuh yang cincin. Nah, mungkin buat yang lagi nonton gitu ya, itu juga ada cincin apa tuh? Mungkin bisa jelasin deh. Jadi ini adalah cincin kalau di-scan pakai NFC reader, ini tuh bisa muncul business card gue. Jadi kartu bisnis. Kalau misalnya ada nanya kayak minta nomor handphone, WhatsApp, or whatever, oh ya udah. Scan aja. Yes. Nah ini kan produk lucu-lucuan ya sebenarnya? Enggak juga. Kalau cincin ini sebenarnya sedang POC di salah satu public transportation di Jakarta. Ini udah keluar PO-nya dan insya Allah bulan depan akan kita pasang sih. Tapi itu kan sebelum nyampe situ ini bikin sendiri. Bikin sendiri, iseng-iseng. Kan, Betul. Ya? Iseng-iseng aja kan sebelum akhirnya dapat klien. Yes. Nah, apakah berarti di satu sisi gimana ngebalance-nya antara satu yang bikinnya iseng-iseng, lucu-lucu, satu lagi yang memang client base kan? Gimana tuh? Jadi gini,
Gua tuh selalu menyuntikkan paradigma teknologi itu fun. Yang namanya hitung-hitungan serumit itu, kalau kita tahu tujuannya apa, itu bakalan fun banget. Percaya sama gue. Karena kalau misalnya pas di kuliah, gue jujur dulu IP gue nggak terlalu gede. Kenapa? Karena gue nggak tahu tujuannya apaan sih. Tapi kalau kita tahu tujuannya apa, step by stepnya, gimana cara ngelewatinnya, itu akan jadi sesuatu yang lu rela gitu, even sampai jam 4 pagi. Nah itu yang coba gue suntikin ke engineer Ravelware. Bikin teknologi itu is fun, really fun, dan it's really rewarding buat kita. Karena pas kita nyiptain teknologi baru, and it works, euforia luar biasa. Dan kita sebagai si inventornya itu, kalau kita beneran bisa diaplikasiin aja ke orang lain, wah itu rasanya unparallel lah dengan apapun. Iya. Yang tadinya memang masih sifat hipotesa di kepala, yang menurut tadi idealis tadi ya. Idealis, kayaknya bakal berhasil. Pas dicoba ke real world, itu beneran realistisnya kelihatan kayak dan beneran dipakai tuh makin eksponensial tuh ininya. Betul. Ya. Oke. Nah, tertarik juga sih ngebangun tim. Gimana Ravelware proses ngebangun timnya, bisa ceritain nggak dari co-founder sama founder aja sampai ada tim sampai sekarang udah berapa 40-an lah. Sekarang kita tuh untuk employee yang permanen 21, tapi kalau ngitungin labor dan freelance itu 40 sekarang. Nah, itu gimana proses ininya? Nah, gitu. Untuk membangun tim itu sebenarnya case by case ya. Tapi kalau dalam kasusnya Ravelware, gue itu sadar kalau engineer yang kita hire pada awalnya, mereka tuh nggak mau nurut sebelum kita ngasih tauin kita tuh juga paham. Oh, oke. Jadi ada level of ini yang nyuruh-nyuruh tapi ngerti nggak sih maksudnya? Iya, persis kayak gitu. Nah, itulah yang gue lakuin ke tim gue. Gue ngasih tauin, kita butuh lu, tapi kalau lu emang nggak cocok ya silakan aja. Jadi basically di sini suka sama suka lah hubungannya. Dan di situ gue ngebuktiin bahwa gue sebagai orang yang background teknikalnya cukup bisa diadu, itu bisa juga ngimbangin kalian. Dan kita butuh kalian itu untuk growth bareng. Bukan gue pengen sekedar eksploitasi kalian, bukan kayak gitu. Itu mindset yang gue coba tanamkan ke tim-tim gue. Dan apabila mereka ada ide inovasi, ada ide improvement, itu selalu kita dengar. Walaupun level mereka tuh cuma OB. Jadi budaya-budaya mendengarkan, aspiratif, itu selalu kita terapkan di perusahaan kita. Dan walaupun gue levelnya CEO misalnya, atau co-founder gue levelnya COO, dapat ide inovatif dari klien atau dari anak magang, itu pasti kita dengerin kalau emang itu berlaku untuk Ravelware, dan kita lakuin pastinya. Dan ada insentif juga nih buat setiap orang yang bisa ngasih ide dan ini ya. Kultur yang dibangun di Ravelware seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi kalau boleh sharing sedikit, kultur yang kita pengen bangun di Ravelware itu adalah gini. Kita nggak masalah kalian kampus manapun, IP berapapun, selama kalian ada spirit mau belajar terus-terusan, kita tuh limitless. Itu yang gue kasih inspire ke mereka. Karena kalau ada limit juga it's meant to be broken. Betul. Betul. Oke. Nah, Ravelware sendiri juga sekarang masih bootstrap nih ya? Masih bootstrap. Bener-bener kantong sendiri lah semua ya? Kalau butuh uang ya cari uang, maksudnya mau spending ya dari kantong sendiri aja. Nah, apakah itu adalah pilihan? Kan sekarang juga kalau startup banyak lah ya. Ada dari angel, investor, VC, bla bla bla. Nah, dari Ravelware sendiri bootstrap itu adalah pilihan atau gimana? Awalnya bootstrap kita itu pilihan. Karena yang gue percayain itu adalah gini. Kalau lu itu emang worth untuk dapetin duit, lu itu akan muncul dengan sendirinya kesempatan itu. Kalau misalnya lu sendiri nggak bisa percaya ke perusahaan lu sendiri, ditunjukkan dengan lu nge-invest duit lu sendiri. Gimana cara lu ngeyakin orang lain untuk nge-invest? Itu yang gua tanamin ke diri gua sendiri sama ke co-founder lain. Makanya sampai sekarang itu bootstrapping. Sebenarnya kita juga ada usaha untuk mencari investment sebenarnya. Cuman sayangnya kayaknya risk appetite di Indonesia itu untuk deep tech masih agak kurang ya. That's why justru yang ada minat untuk invest ke kita itu ada negara lain, misalnya kayak Austria dan Jepang sekarang. Kita lagi nge-approach opportunity itu. Jadi juga sebenarnya open for funding. Tapi yang saya juga suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain gitu ya, itu kan juga nggak gampang ya jadi investor. Ada appetite sendiri dong pasti dari Ravelware, yang nyari investor nggak cuma yang punya duit aja. Yang sama aja nggak sih kayak
mencari co-founder juga kan. Iya, lu mau ngasih gua duit, tapi itu juga harus cocok nih mau ngarahin kemana duit yang dikasih. Betul. Ada dinamika tertentu nggak waktu nyari itu juga? Wah, banyak banget. Yang namanya angin-angin surga, dibilang gue pengen invest nih 1 juta US dollar, pada akhirnya nggak ada apa-apa. Oh, itu banyak banget, coy. Terus ada yang bilang kalau lo udah works, produk lo udah tractionnya udah tinggi, gue pasti bakal invest. Itu banyak banget juga. Di pikiran gue, kalau emang traction gue udah sebanyak itu, ngapain gue butuh investment? Jadi basically sikap kita ke investment itu adalah gini. Kalau ada syukur, kalau nggak ada kita tetap rolling. Dan itulah sikap Reveller sekarang. Karena kita pun juga dari awal bootstrapping kok. Kita nyiptain teknologi baru pun dari modal kita sendiri kok. Iya. Mentalitasnya udah kayak gitu sih ya. Maksudnya kayak balik lagi karena kita mau bikin something yang impactful. Mungkin juga funding ini menjadi mungkin mempercepat untuk nyampe ke situ, tapi pertanyaannya kalau nggak dapat ya memang kita jadi harus memperlambat ya. Enggak, kita harus gerak lebih gerak cepat juga sendiri. Betul. Iya. Karena sifat investment tuh bukan untuk nge-unlock sebenarnya. Sifat investment itu adalah untuk mengakselerasi. Iya. Walaupun lu nggak dapat investment, itu tetap lu lakuin. Cuman emang lebih lama dikit aja. Iya. Dan sebagai founder startup, lu harus se-resourceful itu. Contoh nyata, pas awal-awal gue dan tim ngebikin ini, Grafin, kita tuh butuh instrumen untuk ngecek ini benar grafin apa enggak. Itu namanya Raman spektroskopi. Ada di sini nggak? Ada di Indonesia. Oke. Yang gua tahu di Indonesia tuh at least ada di 3 badan. Pertama UI, kedua ITB, ketiga BRIN. Kita nyoba 3-3-nya, nggak ada yang ngewarok pertama kali. Nggak ada yang ngerespon kita. Padahal niatan kita bukan minjem cuma-cuma, nyewa. Even pas gua ke ITB, ke kan alumni. Betul. Ini juga. Nggak direspon juga. Padahal gue satu departemen loh, gue fisika dan itu waktu itu kimia waktu itu. Dan gue dapat linknya tuh bukan dari antah berantah. Gue dapat linknya tuh dari mantan mahasiswa bimbingannya. Itu pun nggak direspon. Maksudnya segalak itu kondisi di luar sana. Jangan ngarepin mentang-mentang lu startup, lu bakal dapat belas kasihan gitu. Di luar sana bener-bener wah raja tega deh. Dan yang gue lakuin adalah gini. Kebetulan gue tuh punya teman dosen BINUS. Nah, waktu itu BINUS lagi ada program untuk dana hibah riset. Waktu itu nilainya nggak terlalu gede, cuma 20 juta waktu itu. Tapi dengan 20 juta itu, kita bisa ngebikin Raman spektroskopi versi light. Oh, bikin? Bikin. Tadinya, for your information, Raman spektroskopi itu, kalau mereknya dari Jepang, itu harga 2 miliar. 20 juta bisa bikin versi light? Iya, versi light. 20 juta versi light. 2 miliar ke 20 juta, oke. Itu karena kita nguasain teknologi. Disitulah enaknya. Kalau kita fundamental kuat, nguasain teknologi, kita bisa do the impossible bagi orang lain. Udah tahu root cause-nya apa, ya kita fokus on bikin dengan modal yang minim, fundamental root cause-nya itu di solve, ya udah dapatlah yang versi light. Tapi ya apa yang mau kita objektifnya kecapai. Betul. Nggak fancy-fancy, pokoknya tapi yang kita butuhin udah dapat. Betul. Dan versi light itu gue gunain untuk ngeyakinin lagi di salah satu dari 3 institusi ini, UI, ITB, atau enggak BRIN. Kita nggak butuh ini beneran grafin, yang kita butuhin ada validasi dari lu doang. Gue bilang kayak gitu. Pada akhirnya BRIN ngerespon. Dan akhirnya divalidasi benar grafin. Nanti bicara produk grafin ini apakah akan jadi sebuah material produknya Revelware yang memang akhirnya ya udah ini yang produk yang akan kita jual ke industri gitu atau gimana planning? Ujung-ujungnya in the long run grafin ini akan jadi tulang punggung produk kita. Karena kenapa kita milih grafin? Backbone dari otomasi kita itu adalah RFID. Kalau kalian tahu e-toll e-money, itu kan RFID juga tuh, tapi jaraknya dekat. Nah, kita pengen bikin RFID jarak jauh, yang tadinya harga Rp2.000 bisa jadi Rp200 harganya. Kenapa? Karena material kita bikin sendiri dan raw materialnya ini bisa dari sampah plastik, bisa dari fly ash, bottom ash, limbah PLTU, macam-macam. Oh, bisa langsung sekali 3 uang tuh, misalnya isu tentang waste. Betul. Bisa jadi ini juga alternatif untuk solving waste issue ya. Betul. Dan ini kalau untuk RFID kan bisa nurunin harga banget. Terus kalau untuk diaplikasiin di baterai misalnya, Samsung udah ngebuktiin dengan menggunakan grafin kapasitas baterai meningkat, tapi charging speed-nya itu cepat banget. Cepat banget. Yes, itu ngebuktiin. Ini baterai juga termasuk baterai buat EV gitu? Betul, baterai buat EV. Oke, menarik. Dan ini
Apakah ada plan going commercial kapan atau? Pastinya. Okay. Sekarang itu kita sedang proses selain untuk ngebikin RFID, ini kita mau masuk ke pasar komposit. Jadi kita akan mengkompoundkan atau menyatukan dengan misal plastik ABS, PP, PET dengan grafin. Supaya apa? Misal kalau kita bikin helm motor, helmnya lebih ringan tapi lebih kuat. Kalau kita untuk bikin parts mobil misalnya, ntar mobil listrik itu bisa lebih enteng supaya bawa baterai lebih banyak. Oke. Bisa ke situ impact-nya ntar. Oke. Dan ini yang tertarik adalah perusahaan Jepang. Iya. Wah, benar-benar ini ya, teknologi itu kita berangkat dari yang fundamental dulu aja. Dan sebenarnya itu akan jadi impact kemana-mana yang sebagai users mungkin perlu tahu atau enggak, nggak perlu tahu banget, tapi dia tiba-tiba merasakan kenyamanannya dan functionnya, dan masalahnya udah terselesaikan aja nih tiba-tiba. Hanya dari bubuk-bubuk ini dulu pertama nih ya. Oke, nah ini juga sih jadi interest ke goals-nya. Goals-nya mungkin Mas Randy sendiri deh tadi. Tadi kan emang lifetime dream-nya adalah mendapatkan Nobel di Fisika or Teknologi ya. Nah, udah berapa persen nih kira-kira ngejalanin nama Ravelware nih udah on the right path nggak? Di jalur yang bener nggak nih sekarang menurut Mas? Menurut gua sekarang udah jalur yang bener, cuman mungkin masih sekitar 15%. Karena untuk dapat Nobel Prize itu selain teknologinya harus impactful, kita juga harus ada link kuat ke komite-komite di Eropa sana. Dan alhamdulillah Ravelware itu udah ada ngebuka jalur ke Austria sekarang. Jadi kebetulan 2 tahun lalu perusahaan kami itu lolos sayembara pemerintah Austria untuk ngebikin R&D center. R&D center di Asia apa di Indonesia? Di Austria. Oh di Austria lah. Ravelware-nya ke Austria. Oke. Nah jadi ceritanya pemerintah Austria ngebikin sayembara. Kita ngasih tahu invention kita. Kalau misalnya kepilih kita diundang ke Austria. Nah ini gue kebetulan udah 2 kali bolak-balik ke Austria nih. Dan sekarang lagi ngurusin permanent resident di Austria. Kenapa? Karena mereka itu support itu untuk deep teknologi. Dan saintis-saintis di sana itu link-link ke komite Nobel seperti itu cukup kuat. Karena di tahun, gue lupa tahun lalu, entah 2 tahun lalu, itu peraih Nobel itu dari Austria. Dia nemuin quantum entanglement. Jadi gini, kalau misalnya ada satu partikel, si elektron, misalnya kita apa-apain lah, kita spinnya dibalik, elektron maupun letaknya di Mars, di Jupiter sana, ikut kena. Jadi istilah hype-nya adalah quantum teleportation, salah satu aplikasinya. Itu apakah ada hubungannya sama warp dan time machine? Enggak, mungkin hubungannya lebih ke jaringan internet yang sangat cepat banget. Karena kalian bayangin, sekarang kan untuk fiber optik. Neuralink, si Elon Musk kan juga ada si Starlink itu termasuk yang paling cepat. Nah, kalau Starlink gue kurang tahu. Tapi yang gue tahu sekarang internet kenapa cepat karena media di fiber optik itu foton. Foton kan cepat banget ya, 3 kali 10 pangkat 8 kan meter per second. Nah ini kalau kita medianya adalah kuantum, si partikel elementer yang udah di entangle, instan cuy. Lebih instan lagi dari jauh lebih cepat lagi. Nah mungkin bisa ke situ aplikasinya. Oke. Jadi lagi menuju sana nih. Mungkin bukan bukan ke kuantumnya, tapi untuk menuju si Nobel Prize. Austria udah ngebuka jalan nih pelan-pelan. Udah ngebuka jalan, betul. Makanya gue seobsesi itu. Karena lu bayangin aja di negara kita sendiri, ya gue se-struggling itu, tapi ternyata di sana dihargain gitu. Nah, jadi menarik sih, gimana impact-nya juga yang mau coba dijalanin nih dari Ravelware untuk involving Indonesia lebih jauh gitu. Melibatkan Indonesia lebih jauh. Kan mungkin ya kita lihat lah ya, di luar sana tuh apresiasi udah segitu besarnya. Tapi mungkin Indonesia mungkin belum aware lah ya, belum terbuka banget. Nah itu ada planning tertentu nggak untuk ngebantu nih, ayo dong. Oh pasti dong. Untuk menyadarkannya. Karena balik lagi, salah satu role model kan Bruce Wayne. Bruce Wayne itu dia itu pengen ngebantu kotanya segitunya. City-nya segitunya. Nah, gue menganggap Gotham City itu Indonesia sebenarnya. Seaneh apapun, Indonesia itu tetap negara gue. Gue tetap sayang Indonesia kok. Jadi apapun invention yang gue lakuin, apapun karya yang gue lakuin, itu emang buat Indonesia in the long run. Dan mau gimana pun Indonesia mau ngucilin gue segala macam, gue bakal tetap ngebantu negara kita kok. It's okay. Iya. Tapi sekarang lagi ada opportunity di sana. Coba dijalanin dulu. Yang sebenarnya gue ntar akan dibalikin lagi kok pasti ke sini gitu ya. Betul. Iya. Nah, ini udah mau masuk sesi terakhir nih.
dari semua yang tadi kita bahas ini itu menarik banget kan, bagaimana tadi background-nya dan interest-nya dari bidang teknologi. Cuman satu deh yang sebenarnya gua fundamentally juga pengen teman-teman pada tahu. Ada teknologi sama deep tech. Deep tech itu apa? Jadi kita ngomongin deep tech ya. Oh iya. Teknologinya deep tech ya. Jadi mungkin orang juga banyak yang belum aware. Deep tech apa bedanya sama teknologi? Nah, deep teknologi itu adalah kalau lo nyiptain barang, lo berangkat dari fundamental science. Fundamental science. Misalnya gini, mungkin kalian udah tahu tentang AI, udah banyak. AI itu bisa untuk image recognition. Kalau kamera ngeliat ada orang, oh mukanya ada muka Randi misalnya, itu AI. Cuman gua rasa masih nggak banyak yang tahu matematika di balik itu. CNN-nya, RNN-nya, itu kalau kita masih pakai library orang, itu belum deep tech. Tapi kalau kita nyiptain library sendiri berangkat dari kalkulus atau matematika, itu baru deep tech. Itu deep tech, Dan itu di market atau industri ada appetite-nya sendiri ya? Ada appetite sendiri, tapi sayangnya di Indonesia belum sampai ke situ appetite-nya. Karena dirasa resikonya masih sangat tinggi. Resiko tinggi dan market juga sebenarnya kan akhir baik lagi ya. Betul. Peduli amat sih kalau ini asal bisa scale tanpa gitu mah scale aja. Maksudnya metrik bisnisnya makin masih lebih besar dibanding tadi karena kalau mungkin gini satu lagi deh. Impact terbesarnya kalau kita bisa menguasai deep tech, impact-nya apa? Impact-nya lu itu limitless. Lu bayangin, lu kalau menguasai fundamental science, lu bisa membuat alat yang miliaran jadi cuma jutaan. Ya tadi contoh ya, contohnya spektrometri tadi ya, 2M, fundamentalnya kita bisa 20 juta, dan bisa dibikin berfraksi-fraksi aja, ini 20 juta, dikumpulin 200 mungkin, tetap per-10-nya. Karena yang gue percaya itu, science itu bukan cuman ilmu yang dikuasai segelintir orang doang. Science itu emang harus berimpactful ke semua orang sebenarnya. Tapi sayangnya banyak banget alat-alat science yang cutting edge-nya luar biasa, itu harganya mahal banget kan. Nah, dengan kita menguasai fundamental science-nya itu, kita bisa meng-cost down luar biasa, supaya efeknya itu dirasakan lebih banyak orang. Nah, itu yang gue incar dari deep tech. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, deep tech tuh itu ya. Deep tech tuh fundamental dari teknologi yang memang itu bisa juga dijadikan sebuah karena kita balik lagi topiknya startup dan bisnis, itu ada bisnis dan industri yang punya appetite-nya juga di situ ya. Simpelnya kalau kalian belajar matematika di sekolah, fisika di sekolah, gimana caranya ngerubah itu rumus jadi duit. Nah, itu deep tech. Nah, itu kan yang nggak banyak orang tahu ya. Karena akhirnya kalau kita bicara tadi penjelasannya Mas Randy, jatuhnya kan itu mentok di lab lah. Dan ternyata sebenarnya itu ada loh bisnisnya dan itu bisa keluar dan bisa keluar dari lab dan itu bisa making money yang cukup juga dan kalau mau akselerasi pun juga bisa gitu ya. Nah, final thoughts nih. Ada tips untuk para founder-founder yang teraspirasi. Mungkin ini yang nonton kan juga seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin ada yang baru mau mulai atau ada yang baru mau mulai itu bisa ada yang 100% mau mulai atau mau side job dulu atau yang memang sudah kerja di perusahaan teknologi tapi terinspirasi mau bikin ataupun ada yang udah bikin tapi kok gitu-gitu aja ya nih. Ada tips and trick gak? Final thoughts. Mindset kalian kalau mau bikin startup itu adalah entrepreneurship is not about fairy tale. Itu bukan dongeng. Startup atau entrepreneurship itu adalah medan perang sebenarnya. Dan kita sebagai seseorang yang ingin jadi entrepreneur harus punya sesuatu secara fundamental yang kita bring to the table. Karena kalau kita nggak ada itu, sewaktu kita mentok, kita nggak akan resourceful. Dan kalau kita lagi nyari nyari partnership, nyari kolaborasi, pasti orang itu akan mikir, lu bisa gue manfaatin apa? Itu lumrah kok. Kalau lu nggak punya fundamental segitu bisa diadunya, lu akan expendable. Nah, jadi mindset itu, kedua fundamental dikuatin, dan yang ketiga jangan takut untuk mulai. Karena posisinya gini, mungkin ada beberapa orang yang anggap gue itu dulu adalah A student, dalam artian mungkin gue kumulat. Enggak, gue nggak kumulat kok. IP gue kecil, sumpah. Gue inget banget pas gue tahun pertama kuliah, kalkulus gue itu sama umur gue lebih gede umur gue. Kalkulus gue nilai 11 waktu itu. 1 ya? 11, umur gue 17 waktu itu. Nah, maksudnya gini, deep teknologi itu atau apa yang kalian, IP kalian di kuliah itu nggak nentuin kapabilitas kalian kok. Selama kalian itu suka sama bidang kalian akan terus berkembang. Karena kalau misal kalian kuliah, itu enak banget. Waktu tes dikasih tahu, topik tes dikasih tahu, pertanyaannya dikasih tahu.
Kalau kita bikin perusahaan, even waktu tesnya tuh nggak dikasih tahu. Pertanyaan juga nggak dikasih tahu. Bahkan kita juga nggak tahu itu tes apa bukan. Tiba-tiba udah gagal aja tiba-tiba. Nggak diterima aja. Yes. Maka kita harus selalu ready si pikiran kita ini supaya apa? Supaya apapun challenge yang kita dapat di lapangan, kita siap untuk menjawabnya itu. Balik lagi, entrepreneurship is not about fairy tale. It's about war. Dan kita harus siap di medan perang, harus resourceful, harus siap. Dan tadi yang menarik juga what we bring to the table. Mungkin tadi expertise-nya Mas Randy kan memang dan passion-nya juga di bidang science and tech. Tapi definisi what we bring in the table tuh bisa apapun kan. Makanya kita harus define dulu kita apa nih. Yes. Kita tuh misalnya specific skill knowledge-nya adalah misalnya gue di komunikasi misalnya. Ya udah, tapi all out aja di komunikasi gue udah level ace lah. Yes. Tapi yang lain mungkin memang gue ya kan balik lagi nggak bisa di semuanya kita cover. Tapi kalau once kita bicara komunikasi ya udah ini adalah ranah gue akan bring all out di situ. Mas Randy apa, yang ini apa gitu. Kan kadang kalau bicara perang kan masing-masing punya posisinya. Kayak main bola lah ya. Yes. Ada posisinya jago banget di wingback, ya udah fokus jago banget di situ. Satu lagi jago bikin skor, fokus jago di situ gitu ya. Betul. Oke. Nah, biasanya ini satu pertanyaan terakhir, ini biasanya gue suka kasih juga setiap kita ngobrol-ngobrol. Itu adalah rekomendasi yang tangible. Buat teman-teman yang lagi nonton. Biasanya gue suka nanya, ada nggak rekomendasi yang tangible, entah dari baca buku, nonton film, atau lagu, atau mungkin podcast di luar Cakap Startup ya, atau konten kreator yang kayak, nih coba tonton ini deh, ini lumayan inspiratif atau apa. Ada nggak rekomendasi dari hal-hal tersebut? Rekomendasi gue adalah, jujur habit gue sendiri adalah 1 hari sama dengan 1 paper. Paper scientific paper. Paper scientific paper itu 1 hari pasti gue baca. Oke. Mau bidang apapun, mau ekonomi, mau fisika, mau biologi, kimia, pasti gue baca. Oke. Dan itu apa namanya? Dampaknya apa dengan lo membaca? Dampaknya gini, kalau lo pernah ngedenger quotes nggak sih, kalau kita 1% lebih dari biasa tapi itu jalan tiap hari, itu compoundingnya luar biasa pada akhirnya. Kaizen itu kan? Kaizen, betul. Dan itu yang gue lakuin. Nggak kerasa, gue ini udah ngelakuin dari zaman gue kuliah sebenarnya. 1 tahun berarti gue 365 paper minimal. Tapi maksudnya kalau lo baca, apakah lo biasanya harus mengerti? Apa emang kayak mungkin ngerti-ngerti amat kayak, ya udahlah gue lanjutin dulu, lo telan aja dulu. Kita telan dulu, yang penting tahu konsepnya apa. Supaya pas kita ngobrol ke lapangan, ke orang lain misalnya, tiba-tiba ada aja yang bisa kita connecting the dots. Nah itu gunanya gue ngebaca 1 hari 1 paper. Dan itu sifatnya compounding yang tiba-tiba saat udah mulai compound, tiba-tiba nyadar yang sebelumnya gue baca nggak paham, kok di satu momen gue udah jadi paham nih. Betul. Jadi suggestions lo adalah reading paper or something yang interest buat lo sehari 1. Kalau misalnya baca berarti sehari 1 lembar atau 1 apa? 1 paper itu gue bisa 14 lembar. Udah habit lo dari kuliah sampai sekarang sih nyampe tuh ya, baca 14 lembar dan paper scientific paper. Tapi balik lagi, ini nggak terbatas scientific paper sebenarnya. Kebetulan karena interest gue di situ. Poinnya adalah habit sebenarnya. Kalau habit kita itu kaizen atau continuous improvement tiap hari, itu bakal compounding kok. Apapun itu, kita build habit ya, dan lakuin setiap hari. Oke Randy, ini insightful banget, thank you banget. Gue juga banyak belajar. Jadi thank you banget buat waktunya. Gue yakin juga teman-teman yang nonton juga pasti banyak dapat insights. Siap. Gitu. Oke. Siap. Thank you juga. Thank you ya, sama-sama. Thank you semua.